matahari pas ada di kepala, otomatis bayangan kita ada di bawah sekali. Nah itu namanya waktu. Kalau selain hari Jumat itu tidak boleh. Satu rakaat 75 kali berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman nafi'a. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pengajian kita minggu lalu, yaitu masih tentang masalah ruku, syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat yaitu yang keempat ya, mengetahuinya waktu. Dan yang kemarin kita bahas tentang masalah waktu yang makruh tahrim. Makruh tahrim melaksanakan sholat di waktu-waktu tahrim, makruh tahrim. Artinya kalau kita melaksanakan sholat di waktu makruh tahrim, maka tidak sah sholatnya, bahkan bisa mendapat dosa. Bukan hanya tidak sah sholatnya, juga dapat dosa. Yang kemarin satu yang sudah kita bahas, sholat yang makruh dilaksanakan di waktu makruh tahrim, yaitu sholat sunnah. Jadi ibarat di dalam kitab ini, kalau bahasa santri dijadiin 3 qodiyah ya. Yang pertama, yukrahu tahriman sholatun la sababalaha kan naflil mutlaqi ba'da ada'i subhin hatta tartafi asyamsu karumhin wa asrin hatta tagruba wa indastiwain goiro yaumil jum'ah. Artinya yang kemarin dimakruhkan dengan makruh tahrim. Kemarin sudah kita bahas perbedaan antara haram dengan makruh tahrim. Titik persamaannya yaitu pada dosa. Yang melaksanakan makruh tahrim itu adalah dosa, sama dengan haram. Perbedaannya cuma dari dalil ya. Kemarin kalau dalil masalah dosa mah itu dalilnya dalil qat'i. Kalau dalil makruh tahrim mah
dalil yang masih bisa ditakwil, masih bisa dipengkolkeun. Haram, makruh tahrim salat yang tidak mempunyai sabab. Kemarin saya dicontohkan kan naflil mutlak seperti salat sunnah mutlak. Makruh tahrim melaksanakan salat sunnah mutlak di 3 tempat, di 3 waktu. 1 ba'da ada'i subhin, 1 setelah mengerjakan sholat subuh, hatta tartapi asyamsu sampai tingginya matahari, ukuran tinggi karumhin seperti setumbak. Ukuran setumbak kemarin saya sudah bahas, yaitu waktu subuh ditambah 2 jam 10 menit ya. Berarti kalau sudah melaksanakan sholat subuh di jam 5, maka contoh masuk waktu subuh jam 4:30, sudah mengerjakan sholat subuh jam 5, maka dari jam 5 sampai jam berapa? Jam 7 kurang 20 menit itu waktu makruh tahrim. Haram sholat sunnah mutlak gitu ya. 1. Kedua, wa asrin hatta tagruba, setelah sholat asar sampai surup matahari. Yang ketiga, wa ingdastiwain goiro yaumil jum'ah, makruh tahrim melaksanakan sholat sunnah mutlak ketika waktu istiwa. Apa waktu istiwa? Waktu istiwa itu pas matahari ada di atas kepala kita. Pas matahari ada di atas kepala kita, otomatis bayang-bayang kita ada di bawah kita. Kalau matahari pas ada di kepala, otomatis bayangan kita ada di bawah sekali. Nah, itu namanya waktu istiwa gitu. Setelah waktu istiwa, condong kan matahari terus jalan. Pas matahari ada di atas kepala kita, itu namanya waktu istiwa. Nah, di situ makruh tahrim, dosa melaksanakan sholat sunnah mutlak. Hilang habis waktu istiwa setelah matahari udah agak condong ke sebelah barat. Berarti bayangan kita juga udah ada di sebelah timur gitu. Jadi diperkirakan di sekitar 5 menit. Tuh, 5 menit. Malah di dalam kitab ini ditakrifkan waktu istiwa itu waktun latifun la yasa'u sholata wa la yakadu yush'aru bihi hatta tazula syamsu. Waktun latifun, waktu istiwa itu waktu yang sebentar, yang tidak leluasa dipakai sholat. Jadi waktu istiwa mah cuma sebentar. Tuh. Sekalipun sebentar, ya berarti matahari pas ada di kepala kita mah sebentar. Nggak mungkin ada sejam matahari di atas kepala yang nggak jalan-jalan, nggak mungkin kan. Jadi waktu istiwa itu pas matahari ada di atas kepala kita, itu waktu yang sebentar. Waktun latifun la yasa'u sholata, waktu yang sebentar yang tidak cukup dipakai sholat. Kalau sholat 2 menit bisa jadi udah habis waktu istiwa gitu. Nah, di sholat sholat sunnah di waktu istiwa itu hukumnya makruh tahrim, tidak sah, malah dapat dosa. Di mana matahari udah agak condong ke sebelah barat, namanya zawal gitu. Jadi ada istiwa, kalau bahasa kitab ada istiwa, ada zawal. Istiwa pas matahari ada di atas kepala. Toh kalau memang bukan lempengan kepala kita, ya kadang-kadang matahari adanya di sebelah sini nih. Ya, bisa aja di sebelah
utara ono ya. Bisa aja matahari di atas kepalanya itu di tengah-tengah langitnya itu ada di sebelah utara kita, bisa aja ada di sebelah selatan kita. Jadi istiwa itu pas matahari ada di garis melintang utara dan selatan. Jadi kan kalau memang diukur tengah, matahari langit itu tengah, dari titik selatan dengan titik utara. Nah, matahari pas ada di tengah-tengah langit, pas ada di garis tengah. Nah, itu namanya istiwa waktunya. Baik itu mah ada di sebelah selatan kita ataupun ada di sebelah utara kita, terserah itu mah. Ya. Namanya waktu istiwa. Jadi makruh, tahrim, dosa kita melaksanakan sholat sunnah mutlak ketika istiwa. Cuma makruh tahrim juga goiro yaumil jum'ah, selain hari Jumat. Hari Sabtu, hari Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kemis. Nah itu kita melaksanakan sholat sunnah mutlak ketika istiwa, hukumnya makruh tahrim. Tapi kalau di hari Jumat mah itu nggak ada makruh tahrim ketika istiwa, ya gitu. Contoh, kalau kita baru datang ke masjid, ya datang ke masjid pas ya Iya. Jadi kalau hari Jumat kita datang ke masjid pas waktu istiwa, nah kita boleh melaksanakan sholat sunnah, gitu. Berarti sebelum di kisaran 3 menit lagi ke waktu zuhur, gitulah ya. Di kisaran 3 menit lagi ke waktu zuhur, itu waktu istiwa. Nah, kita datang ke masjid 5 menit lagi ke waktu zuhur, kita sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak, maka hukumnya boleh kalau hari Jumat. Ya. Kalau selain hari Jumat itu tidak boleh. Namanya waktu istiwa, gitu. Pas matahari ada di tengah-tengah. Satu, ya. Yang kedua, yang tidak boleh mengerjakan sholat pada waktu makruh tahrim, yaitu yukrahu tahriman sholatut tasabih. Makruh melaksanakan sholat di waktu makruh tahrim, di waktu yang 3 berarti kan, setelah asar, setelah subuh, dan pada waktu istiwa. Sholat apa? Sholatut tasabih, sholat tasbih. Nah ini sholat tasbih. Ya kita baru ngedengar kayaknya sholat tasbih nih. Belum pernah ngerjainnya, belum pernah. Itu sholat tasbih. Sholat tasbih itu sholatnya 4 rakaat ya. Sholat sunnah tasbih namanya. 4 rakaat, boleh sekali salam, ya. 4 rakaatnya itu sekali salam. Berarti kayak sholat zuhur, kayak sholat asar. Gitu, 4 rakaat sekali salam. Boleh 4 rakaat 2 kali salam, 2 rakaat 2 rakaat. Caranya ya biasa, kayak sholat biasa. Usolli sunnatat tasbih
rakaataini ataupun arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Pertama, kalau memang mau 2 rakaat ya. Kalau memang mau 2 rakaat ya niatnya berarti rakaataini. Nanti udah selesai 2 rakaat berdiri lagi sholat tasbih lagi 2 rakaat lagi jadi 4. Boleh sekaligus berarti usolli sunnata tasbih arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Saya niat sholat tasbih 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Beres takbiratul ihram, baca doa iftitah ya, baca tasbih dulu, baca tasbih bentar, ba'da Fatihah ya. Setelah uluk salam terus baca Fatihah, setelah baca Fatihah baca tasbih 15 kali. Jadi kalau di sholat yang lain mah baca surah, kalau ini baca tasbih. Habis baca Fatihah baca tasbih 15 kali. Terus ruku. Beres ruku ketika ruku 10 kali. Terus i'tidal 10 kali. Sujud yang pertama 10 kali. Duduk antara 2 sujud 10 kali. Duduk yang kedua 10 kali. Duduk istirahat 10 kali. Jadi 75 kali. Ya. Lagi habis baca Fatihah 15 kali, iya kan? 15 kali. Habis apalagi ketika ruku 10 kali, i'tidal 10, sujud yang pertama 10, duduk antara 2 sujud 10, duduk sujud yang kedua 10, dan duduk istirahat. Jadi habis sujud yang kedua jangan langsung berdiri rakaat yang kedua, duduk istirahat dulu, baca tasbih dulu 10 kali. Udah beres baca tasbih 10 kali baru berdiri gitu. Jadi 1 rakaatnya itu kita baca tasbih sebanyak 75 kali. Itu namanya sholat tasbih. Tasbihnya biasa, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sholat tasbih ya. Makanya disebut sholat tasbih, bacanya tasbih melulu ya, bukan begini tasbih 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 tasbih. Enak kalau begitu mah. Ya, 75 kali 1 rakaat, 75 kali berarti kalau 2 rakaat 150, kalau 4 rakaat berarti 300 kali. 4 rakaat itu 400 kali. Tuh, melaksanakan sholat tasbih itu tidak boleh di waktu yang 3 tadi. Tidak boleh setelah sholat asar, tidak boleh setelah sholat subuh, tidak boleh ketika istiwa gitu, kecuali sholat tasbihnya di hari Jumat. Nggak apa-apa itu mah. Sholat tasbih di hari Jumat jam 12 ketika istiwa, matahari ada di atas kepala kita, sholat tasbih nggak apa-apa. Jadi goiro yaumil Jum'ah, selain hari Jumat doang.